Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, terutama kepada jemaat Sion Altar yang saya kasihi. Di pagi yang indah ini mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Menyenangkan Tuhan dengan Cara Orang Majus. Kebanyakan Natal zaman sekarang bukan bertujuan untuk menyenangkan atau menyembah Tuhan, namun hal yang terpenting bagi sebagian orang, sebagian komunitas adalah perayaan yang besar-besaran yang menghiasi kelap-kelip lampu, yang hiasan Natal dengan hiasan Natal yang begitu megah, dengan hal-hal yang spektakuler. Sebenarnya hal ini tidak salah. Jika kita memang ada untuk hal tersebut, hal ini tidak salah. Kita merayakan, memberikan yang terbaik untuk perayaan Natal. Namun mari kita coba belajar dari sikap orang-orang Majus saat mereka menyembah Tuhan. Yang pertama, orang Majus datang menyembah Yesus adalah mereka, poin yang pertama adalah merespon dengan cepat. Di dalam Matius 2, ayat yang pertama dan kedua, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Keberadaan orang Majus saat mereka melihat bintang yang sangat jauh dari tempat Yesus dilahirkan, bahkan mereka tidak tahu titik pasti di mana tempat Yesus dilahirkan. Mereka merespon dengan cepat. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah dengan cepat merespon suara Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pribadi kita masing-masing? Contohnya seperti ini. Mungkin kita terlalu sibuk dengan rutinitas kita, dengan pekerjaan kita selama ini, hingga kita lupa mengambil waktu untuk beribadah, untuk berdoa. Atau kita terlalu sering kita menyepelekan, ya nantilah kita beribadah, nantilah kita berdoa. Padahal Tuhan sudah berbicara dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita? Apa kita cuma datang ke gereja waktu Natal aja? Jadi Tuhan menginginkan respon yang cepat dan respon yang benar. Yang kedua adalah tidak berekspektasi apa-apa tentang anak raja. Orang Majus datang menyembah Yesus, mereka tidak berekspektasi apa-apa tentang anak raja. Di dalam Matius 2 ayat yang ke-9 dan 10, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Orang-orang Majus dalam bahasa Latin disebut sebagai orang-orang bijak, ataupun raja-raja dari timur, atau ahli-ahli perbintangan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa mereka ini bukanlah orang yang sembarangan, atau mereka bukan orang yang tidak mampu. Mereka orang yang sangat berkecukupan mungkin, dan mereka sangat memiliki ilmu pengetahuan yang baik. Kalau kita lihat orang-orang Majus ini, ketika mereka tahu tempat di mana raja itu dilahirkan, Yesus itu dilahirkan, mereka tidak kecewa. Mereka tahu anak raja itu ternyata tidak lahir di dalam kerajaan ataupun tidak dibesarkan di dalam kerajaan Herodes pada zaman itu. Namun mereka tetap melangkahkan kaki mereka untuk mengikuti arahan bintang hingga mereka berhenti ke tempat di mana bayi Yesus itu berada. Yesus tidak tinggal di tempat yang mewah. Yesus justru tinggal di tempat yang sangat-sangat sederhana bersama dengan Yusuf dan Maria. Orang-orang Majus ini, mereka sangat bersukacita bukan karena tempat, tapi mereka bersukacita karena mereka bisa bertemu dengan bayi raja ini, dengan Tuhan Yesus ini. Jadi saat kita tidak bisa merayakan Natal dengan hal yang spektakuler, jangan pernah kecewa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita terus maju, kita menyenangkan Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal, untuk menyembah Tuhan. Itu sangatlah hal yang luar biasa yang kita peroleh
Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah saat kita mengikut Tuhan, kita menetapkan sebuah ekspektasi yang tinggi buat diri kita sendiri? Misalnya, saya setia kepada Tuhan, saya mengikut Tuhan. Kalau Tuhan memberkati saya, kalau Tuhan memberikan damai sejahtera pada keluarga saya. Jelas hal ini ekspektasi yang keliru. Karena kita hanya mau menerima berkatnya, tapi kita tidak mau memikul salib. Apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Untuk kita jalani, untuk kita lakukan, untuk kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah orang Majus datang menyembah Yesus. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam Matius 2 ayat yang ke-11 dan ke-12, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di ayat yang ke-12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali kepada Herodes, maka mereka pulanglah ke negeri melalui jalan yang lain. Mereka berputar supaya mereka tidak bertemu dengan Herodes. Tanpa basa-basi, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, orang-orang Majus ini masuk, mereka sujud, mereka tidak melihat tempat yang mewah, mereka melihat cuma sebuah kandang. Mereka tetap menyembah Yesus, mereka tetap meninggikan nama Yesus. Oleh karena sikap hati yang penuh sukacita ini, mereka tidak memberikan komentar apapun karena tujuan mereka ada di depan mata mereka. Orang-orang Majus datang jauh-jauh hanya untuk menyembah dan memberikan persembahan yang terbaik yang mereka punya untuk Yesus. Yaitu apa? Hati mereka. Kalau dipikir secara manusia, bisa saja orang Majus ragu saat melihat tempat tinggal Yesus, ataupun bahkan melihat kesederhanaan Yusuf dan Maria yang bukanlah seorang raja dan ratu. Ingat bahwa orang-orang Majus terdiri dari raja-raja dari timur, tapi mereka tidak memperdulikan hal tersebut. Mereka mempunyai iman, mereka percaya bahwa inilah raja itu. Mereka tahu dan mereka yakini adalah anak yang ada di hadapan mereka adalah raja. Persembahan yang mereka berikan juga bukan sembarangan. Orang-orang Majus memberikan persembahan yang terbaik yang mereka punya. Apakah selanjutnya mereka meminta balas kasihan, balasan? Tidak. Yang mereka berikan adalah yang terbaik, dan mereka adalah orang-orang bijak memilih jalan lain untuk kembali ke tempat asal mereka untuk menghindari Raja Herodes. Pertanyaannya, sudahkah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan hari ini melalui doa pagi kita? Misalnya sebagai bentuk ucapan syukur kita dalam memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan? Mari kita renungkan bersama-sama. Kesimpulannya, menyenangkan Tuhan tidak selalu dengan hal-hal besar, hanya memerlukan sikap hati dan mengarahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan penuh kesungguhan hati, kita senantiasa menyembah dan mengikut Tuhan. Kita rela untuk memikul salib. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Biarlah kami mempunyai hati yang benar-benar menyembah Engkau, menyenangkan Engkau, dan kami mau memikul salib-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkaulah yang terbaik, Engkaulah yang memberikan semuanya yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, rencana-Mu adalah yang terbaik Tuhan. Terima kasih, kami mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Lengkapilah